Fans senang melihat Suho EXO terlihat tampan dan sehat setelah keluar dari militer. Fans dengan senang hati kembali menyapa Suho EXO di forum komunitas online. Seorang penggemar membagikan foto terbaru Suho setelah resmi keluar dari militer. Suho menyelesaikan dinasnya pada 13 Februari KST, kira-kira 2 tahun sejak kemasukan pusat pelatihan Angkatan Darat pada Mei 2020. Dalam foto-foto tersebut, Suho menunjukkan pesonanya sambil terlihat sehat dan tampan seperti biasanya. Pengunggah postingan menulis, "Dia masih sama." Dalam komentar dengan suara terbanyak, penggemar meninggalkan kata-kata kegembiraan dan dorongan untuk merayakan kembalinya dia. Beberapa reaksi seperti, "Wah, EXO itu EXO. Aku tidak percaya ini." Yang lain menulis, "Rasanya sangat aneh. EXO debut saat aku masih tahun pertama sekolah menengah pertamaku, dan sekarang aku masuk angkatan kerja pertamaku di bulan Maret. Rasanya sangat aneh. Aku selalu berpikir bahwa anggota EXO seperti Peter Pan. Hanya aku yang tumbuh sementara mereka terus hidup di dunia mereka sendiri." Yang lain menulis, "OMG, dia mirip Choi Siwon." Yang lain menulis, "Aku berharap untuk comeback cepat dari EXO. Aku pikir semua idola kembali terlihat sangat baik." Yang kedua, Serom from Miss9 meminta maaf karena mengejutkan fans setelah komentar siaran langsungnya menyebabkan kesalahpahaman besar. Serom from Miss9 menghadapi beberapa reaksi online ketika dalam siaran langsung terbaru girl group tersebut. Anggota itu berkomentar tentang bagaimana dia ingin pulang secepat mungkin karena dia muak. Sebelum menyadari bahwa dia sedang siaran langsung, Serom terdengar membuat komentar ini kepada rekan satu grupnya. "Aku mau karenanya, aku ingin pulang secepat mungkin," kata Serom. Komentar itu segera menarik perhatian online dan menyebabkan kesalahpahaman yang signifikan. Setelah siaran, netizen berasumsi bahwa Serom berpotensi mengeluh karena muak melakukan siaran langsung. Kalau dia mengatakan dia muak melakukan siaran langsung, maka aku akan bingung. Mendengar itu datang dari kelompok yang mencuri kesempatan dari orang lain hanya untuk berakhir gagal bahkan di bawah asuhan hype. Yang lain mengatakan, "Aku bahkan tidak bisa." Tepat setelah dia mengatakan apa yang dia katakan, mereka melihat siaran itu mengudara dan benar-benar sunyi. Kalau mereka membicarakan hal lain, mereka akan menertawakannya. Tidakkah menurutmu begitu? Melihat dari bagaimana anggota lain menertawakan komentar itu, sentimen itu tidak boleh eksklusif untuk Serom. Sementara arti sebenarnya dari komentar itu tetap tidak diketahui, reaksi terus berlanjut dan konsensus condong ke arah anggota yang memiliki masalah sikap. Netizen mengatakan, "Kalau kamu muak melakukan siaran langsung, maka kamu harus pergi berlatih menyanyi. Kamu tampaknya ada di gedung perusahaan sepanjang waktu." Yang lain mengatakan, "Aku merasa tidak enak untuk penggemar pria Korea yang membeli album mereka setelah mendedikasikan hidup mereka untuk mempromosikan From Miss9, menghabiskan semua uang untuk ini untuk nomor 1 di acara musik." Mereka mendengar Serom mengatakan dia ingin pulang karena dia muak dengan mereka. Yang lain mengatakan, "Berhenti menjadi idola kalau kamu sangat muak dan bosan dengan itu. Dia pasti lupa bahwa para penggemar itu benar-benar membayar sewanya. Aku mengerti." Tidak lama setelah kritik yang tidak terduga, Serom membahas masalah ini dalam pembaruan Weverse from Miss9. Selain menjelaskan bahwa dia sebenarnya telah dikarantina setelah anggota Soyeon dinyatakan positif COVID-19 pada 4 Februari 2022, Serom juga meminta maaf karena menyebabkan kejutan besar. "Halo, ini Serom from Miss9. Aku memutuskan untuk meninggalkan pesan ini untuk Vlovers karena aku ingin menjelaskan secara rinci komentar yang saya buat di awal siaran langsung kemarin. Aku keluar dari isolasi diri tepat sebelum siaran langsung dimulai dan aku bertemu dengan anggota lain yang sudah lama tidak aku temui. Para anggota dan aku biasanya menghabiskan sebagian besar waktu kami bersama, jadi ketika aku pertama kali pergi ke karantina, aku suka memiliki sepanjang waktu untuk diriku sendiri. Tapi segera itu menjadi frustasi karena tidak bisa keluar. Inilah kenapa aku mengatakan bahwa aku merasa muak karenanya. Aku juga ingin mencatat bahwa sementara isolasi diri yang disarankan adalah 7 hari sekarang, aku harus tetap di karantina sampai Soyeon dites negatif, dan karena Soyeon dan aku berbagi rumah yang sama yaitu asrama kami, aku belum bisa pulang untuk sementara waktu. Aku mengatakan bahwa aku ingin pulang secepat mungkin, bukan hanya karena aku merindukan rumah, tapi juga karena aku khawatir tentang Soyeon juga.
Aku melihat bagaimana tanpa konteks, apa yang aku lakukan dapat menyebabkan kesalahpahaman. Aku seharusnya lebih berhati-hati terutama karena itu adalah siaran pertama untuk Flowers dalam beberapa saat. Aku minta maaf karena tidak berpikir untuk menyebabkan kejutan besar. Kedepannya aku berjanji untuk lebih waspada dan berjanji akan lebih sering siaran langsung, kata Serom. Menanggapi pembaruan Weverse, penggemar Fromis 9 mengirimi Serom banyak pesan dukungan yang memintanya untuk mengabaikan serangan online yang berbahaya. Mereka menulis, "Kuharap agensinya menggugat para komentator jahat." Yang lain menulis, "Aku memang berpikir dia mungkin memasukkan kakinya ke mulutnya, tapi kedengarannya seperti kesalahpahaman yang jujur yang disebabkan oleh waktu." Yang lain menulis, "Oh, apa? Dia menjalani isolasi mandiri? Wow, kebencian itu gila. Orang-orang akhir-akhir ini sangat konyol." Yang ketiga, Jimin menjadi solois Korea pertama dan satu-satunya yang melampaui 700 juta streaming gabungan di Spotify hanya dengan 4 lagu. Bahkan tanpa debut solo resmi, Jimin telah membuat gelombang dengan semua lagu solonya dirilis di bawah diskografi BTS. Setiap lagu solo di album BTS yang berbeda telah membuat dan memegang rekor di berbagai platform pembelian dan streaming musik, menjadikannya sebagai salah satu industri keras berat dan membuat penggemar semakin mengantisipasi debut solonya. Data Spotify yang dikumpulkan per 12 Februari menunjukkan bahwa Jimin kini telah melampaui 700 juta streaming gabungan dengan 4 lagu solonya yaitu Filter, Serendipity Full Length Edition, Intro Serendipity, dan Lie. Ini membuatnya menjadi solois Korea pertama dan satu-satunya yang mencapai prestasi ini hanya dengan 4 lagu solo di platform streaming musik terbesar di dunia. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa Lie memegang rekor sebagai lagu solo yang paling banyak di streaming di album Wings grup Spotify, dan lagu yang paling banyak diputar kedua secara keseluruhan hanya berada di urutan kedua setelah judul lagu. Selain itu, lagu tersebut baru-baru ini memenuhi syarat untuk sertifikasi emas RIAA setelah dilaporkan telah terjual lebih dari 500.000 unit di Amerika Serikat. Ini menjadikannya lagu pertama dari album Wings, lagu pertama yang ditulis oleh anggota BTS, dan lagu solo Korea pertama yang tidak dipromosikan yang mencapai prestasi ini, membuat 3 rekor baru yang berbeda. Di sisi lain, Filter memecahkan rekor debut terbesar solois Korea di Spotify ketika dirilis, dan saat ini memegang rekor lagu solo yang paling banyak di streaming dari album Map of the Soul 7 dengan lebih dari 252 juta streaming. Menjadikannya solo pria Korea tercepat, solo Korea yang tidak dipromosikan dan B-side untuk mencapai prestasi di Spotify. Ini juga merupakan lagu solo BTS yang paling banyak diputar kedua secara keseluruhan, mencapai prestasi ini hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun sejak dirilis, dan menempati urutan ke-8 di antara track BTS paling populer di Spotify 13 Februari. Dengan berita pencapaian baru ini, penggemar turun ke Twitter untuk memberi selamat kepada Jimin, sehingga berbagai kata kunci dan tagar memasuki tren Twitter, seperti Spotify King Jimin, dan hashtag Jimin Spotify 700M, dan yang lainnya. Penggemar mengirim pesan ucapan selamat kepada Jimin dan merayakan pencapaian ini. Selamat untuk Jimin, dia pasti akan terus mencetak lebih banyak rekor di Spotify. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.